Apa dalil zakat fitrah dengan uang? Dan bagaimana jika panitia zakat jual beras di masjid? Jamaah beli dulu. Ibu atau bapak nih, Enja. Assalamualaikum, Ustaz. Apa bedanya musafir dengan hijrah? Hijrah. Siapa itu hijrah? Man hajara. Manahallahu anhu. Hajara artinya meninggalkan. Hijrah artinya meninggalkan yang dilarang Allah SWT. La hijrata ba'dal fath. Dulu ada Makkah, ada Madinah. Madinah disebut Darussalam, negeri Islam. Sedangkan Makkah disebut Darul Kufr, negeri kafir, karena di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab. Semua yang di Makkah ini wajib hijrah ke kota Madinah. Tapi begitu terjadi pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijrah, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi Darussalam. Adapun yang sekarang istilah dia udah hijrah itu maksudnya taubat. Salah nggak nyebut orang taubat itu hijrah? Ya nggak salah. Kenapa? Karena makna hijrah adalah man hajara manahallahu an. Dia tetap di Pekanbaru, dia tetap di Jakarta, dia tetap di Surabaya, dia tetap di Sorong. Cuman dia sudah meninggalkan perbuatannya. Perbuatan minum khamar, perbuatan nyabunya, perbuatan zinanya. Musafir berpindah dari satu kota ke kota. Pindah dari sini, pindah ke kota ini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka pendidikan jiwa. Merasakan bagaimana bergaul dengan orang, merasakan disepelekan orang, merasakan. Kalau kita baca yang dikatakan Imam Abu Yazid Al-Bistami, aku berada di atas sampan, lalu kemudian aku ditempeleng orang. Itu kan menunjukkan orang nggak kenal sama dia. Rambutnya dijambak, digoyang-goyangkan. Pas di masjid diusir orang pakai sapu. Saat itulah dia merasakan kehinaan, kerendahan yang luar biasa. Dan di saat itu pula lah Allah mengangkat derajat dia. Itu tidak akan kita rasakan kalau kita di rumah kita, di kampung kita. Kita dimuliakan orang. 2. Pak Bambang, Ustadz, apakah boleh mengamalkan 53 stasiun ini secara tidak berurutan? Urutan yang pertama itu aja yang Pak Bambang. Taubat itu aja. Habis itu dia secara serentak. Disitulah suhbahnya, di situ waraknya, di situ zuhudnya. Jadi tidak di ini satu sama seperti wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Itu tidak diamalkan satu-satu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Tazakka mensucikan hati 1, zakara berzikir mengingat Allah 2, shalla salat 3. Itu serentak dilaksanakan sambil mensucikan, sambil zikir, sambil sholat. Jadi nggak bisa kalau ditanya, kok nggak pernah sholat? Kulihat, aku masih proses ini dulu. Aku masih mensucikan, aku masih banyak hasad ini Pak Ustadz. Masih hasad, masih dengki. Jadi nantilah udah agak-agak bersih baru aku sholat. Oh nggak bisa. Taubat
Taubat itu aja pintu start pertama. Habis itu diamalkan secara. 3. Ahmad Riza. Ustadz minta tolong jelaskan syair Imam Syafi'i tentang merantau. Safir, merantaulah engkau. Musafirlah. Tajid iwadan, kau akan menemukan pengganti. Amman tufarikuhu, semua orang yang kau tinggalkan. Jadi kalau di Pekanbaru ini kau punya kawan baik, anak muda, ada orang tua yang baik. Ketika kau pindah di satu kota, orang-orang yang baik seperti yang di Pekanbaru itu kau ketemu juga nanti di situ. Waktu di sekolah di Air Molek dulu, ada bapak-bapak baik, ada ibu-ibu baik, ada kawan baik. Kemudian ketika pindah ke Mesir, ada juga orang seperti ini. Namanya beda, sukunya beda, tapi sifat itu ada. Pas pindah ke Maroko, ada ketemu lagi orang seperti ini. Pas pindah ke Malaysia, ada lagi ketemu orang seperti ini. Pas pindah ke Jakarta, ada lagi bertemu orang baik seperti ini. Safir, merantaulah. Tajid iwadan, kau akan ketemu itu. Kalau kita tak pernah musafir, kita nggak tahu itu. Ada orang dari kecil sampai lajang, sampai bebini, sampai anaknya bebini, dia di situ aja tak pergi-pergi. Dia tak merasakan itu. Tak merasakan itu susahnya bagaimana dipukul ombak, diempas gelombang di atas kapal Wadi Nil. Tak merasakan dia bagaimana diusir. Tak merasakan dia bagaimana tugas menyambut jamaah haji, menunggu di pintu airport untuk membawa jamaah haji itu kan kalau tak ditunggu di pintu airport tuh nyasar-nyasar di entah kemana-mana. Gabung sama Pakistan, sama Bangladesh yang kita bawa. Bawa bendera. Pak, jamaah Indonesia, nih. Belum lagi dia keluar, udah ditariknya kerah kita. Mana koperku? Kalau di rumah kita, mana kita rasakan itu? Kerah. Mana koper? Pas kebetulan tahun 2002 itulah peraturan koper langsung dari pesawat ke bis, tidak dipegang oleh jamaah, langsung ke maktab. Mana koperku? Koper bapak nanti langsung ke bis, langsung. Kalau tak ada nanti di Makkah, kau tanggung jawab ya. Bapak itu tak ingat, tapi saya ingat. Anak-anak kita, bebuih mulut kita menasihati, itu tidak akan masuk ke pikiran dia. Kenapa? Dia tak bisa merasakan itu. Sayanglah kau sama ayah, sayanglah kau sama emak, sayanglah sama ini. Nanti kalau kau berpisah jauh, kau rindu. Tak bisa dia rasakan itu. Tapi begitu kita sekolahkan dia ke Jawa, sekolahkan dia ke Mesir, setahun, 2 tahun dia tak jumpa, balik dia, barulah dipeluknya peran. Oma, ayah, kenapa? Rasa yang tak bisa diwakili oleh kata. Kenapalah anak saya ini Pak Ustaz, bebuih mulut saya menasihatinya. Mana bisa? Tak masuk itu. Suruh dia, Safir, pergi kau sekolah. Kirim dia ke Gontor sana. Baru dia rasakan. Ini di rumah. SMP di rumah, SMA di rumah. Ulang tahun kasih Kawasaki Ninja. Gas naik ke tiang listrik. Tidak mendidik itu. Kalau mau mendidik anak itu, suruh dia sekolah jauh-jauh. Suruh dia musafir. Ustadz, apa hukum memelihara burung walet?
Sarangnya kan dari kumpulan tetesan air liur, Walid. Sarangnya itu kita jual. Apakah air liur Walid itu halal? Air liur Walid halal atau haram? Alasan yang pertama, at-tawafun, hewan yang lalu lalang. Tawafun, hewan yang lalu lalang, maksudnya kucing. Kalau ada air minum, tutupnya terbuka, datang kucing menjilat, bolehkah bekas kucing itu kita minum? Boleh. Karena kata Nabi, kalau tawafun lalu menjilat air minum kamu, tak apa-apa. Beda kalau anjing. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing menjulurkan lidahnya ke dalam tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan semua bekasnya itu, dibasuh dengan air 7 kali, 1 kali bercampur air tanah. Tapi kalau dijilat kucing, halal air itu diminum. Itulah dalil yang pertama mengatakan air liur Walid ini halal. Satu. Dalil yang kedua, waktu Nabi sedang khutbah di Padang Arafah. Waktu Nabi sedang khutbah, datanglah onta menjilat. Onta itu kalau berbuih itu mulut onta itu kiri kan. Jangan kan mulut onta, mulut kita pun berbuih. Waktu Nabi sedang ceramah di Padang Arafah itu, dijilat onta baju jubah Nabi itu. Basah bekas air liurnya. Nabi tidak mengganti bajunya waktu sholat. Kain, tak mengganti kainnya waktu sholat. Itu menunjukkan air liur onta tidak najis, halal. Ini dalil air liur Walid itu halal. Dipakai kias. Itulah dalil orang yang menjual air liur Walid. Tapi ada ustaz kami mengatakan air liur Walid itu haram, Pak Ustaz. Yang mengatakan air liur Walid haram itu bukan najis. Ada najis, ada mutanajis. Najis itu asli najis. Najis asli. Air kencing. Asli najis. Ada mutanajis. Mutanajis itu artinya apa? Menjadi najis. Dia sebetulnya tidak najis, tapi menjadi najis. Yang sebelumnya tidak najis, menjadi najis. Contohnya, air, bak. Bak itu tak sampai 2 kulah, bak kecil. Jatuh tikus dari atas. Berkelahi tikus, rebutan sembako. Jatuh ke bawah. Jatuh, mati. Air tadi itu bukan najis, karena bukan air kencing, tapi mutanajis, menjadi najis karena jatuhnya tikus. Apakah semua air itu jadi najis? Semua air itu jadi najis. Tapi ada yang mutanajis, tidak semuanya. Jatuhnya ke mentega. Mau hari raya, Lailatul Bakar, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Bakar, membakar kue orang kampung, kue bangkit namanya. Mentega dalam ember, jatuh tikus dari atas. Apakah satu mentega, satu ember itu jadi najis, atau hanya tempat yang jatuhnya sekeliling aja? Keliling, maka dikeluarkan pakai sendok. Ambil sendok, hanya yang keliling itu aja. Keliling tikus itu aja. Adapun yang lain itu tidak. Kenapa? Karena dia bukan cair, tapi padat. Itu namanya mutanajis. Nah, kenapa ada ustadz mengatakan air liur Walid ini mutanajis? Karena Walid bercampur air liurnya dengan tai. Tai Walid itu najis. Bercampur air liurnya, maka berubah yang halal menjadi mutanajis. Yang mengatakan tidak mutanajis, kata dia tak bercampur Pak Ustadz. Saya tengok sendiri, ini sarang Walid itu di dinding. Terbang dia, buatnya sarang. Dah, dia taiknya di sana, bukan bersatu taiknya di situ.
Paling bercampur sama bulunya. Nampak saya, taiknya hitam, buktinya sarangnya putih. Situ letak ikhtilaf yang mengatakan sarang walet itu mutanajis dengan sarang walet yang halal. Saya hanya menjelaskan titik perbedaannya. Untuk meyakinkan sarang walet itu apakah menjadi najis atau tidak, pasanglah CCTV. Tengok, betul tak walet itu tak buang air di situ? Dah jelas. 5. Fitri. Ustadz, apa dalil zakat fitrah dengan uang? Dan bagaimana jika panitia zakat jual beras di masjid? Jamaah beli dulu. 2 pertanyaan Fitri. Kembali ke Fitri. Ughnuhum lihadzal yaum. Hadis Nabi. Ughnuhum lihadzal yaum. Cukupi kebutuhan mereka hari ini. Hari ini maksudnya Idul Fitri. Jangan sampai mereka hari Idul Fitri 1 Syawal itu masih lagi minta-minta. Cukupi kebutuhan mereka. Maka kata mazhab Hanafi yang membolehkan pakai uang ini, mencukupi kebutuhan mereka adalah tercukupi juga dengan uang. Itulah makanya boleh diuangkan. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan zakat fitrah musti dengan quds al-balad, makanan pokok. Kalau di kampung tuh makan sagu, kasih sagu. Kalau di kampung tuh makan jagung, kasih jagung. Kalau ada yang mengatakan membayar zakat fitrah dengan uang itu adalah bid'ah karena tak dibuat Nabi, maka membayar zakat fitrah dengan beras juga bid'ah karena tak dibuat Nabi. Karena membayar zakat fitrah dengan makanan pokok juga adalah ijtihad. Dan membayar dengan uang juga ijtihad. Kenapa dengan beras ijtihad dikatakan sunnah, sedangkan dengan uang dikatakan bid'ah? Tak pernah ada ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengejek. Tak pernah ada ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyerang mazhab Hanafi. Orang sekarang aja. Maka bacalah kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan. Al-Bayan lima yushghilul azhan. Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam masalah zakat fitrah, beliau lebih condong untuk membayar dengan uang. Kenapa? Zaman dulu orang pakai barter. Orang zaman dulu pakai barter. Jadi kalau saya fakir miskin, lalu saya dapat beras, dapat gandum, dapat beras, dapat beras, dapat beras. Beras saya yang banyak tadi bisa saya bawa ke pasar untuk ditukarkan dengan kain. Bisa ditukar dengan buah. Karena dulu barter. Barter barang dengan barang atau dengan emas. Itulah dinar. Atau dengan perak. Itulah dirham. Sekarang, kalau kita kasih fakir miskin beras sampai 3 goni, bisa dibarternya beras itu? Tidak. Beras itu tetap dibawanya ke warung, dijualnya untuk dapat duit. Makanya jangan salahkan orang sekarang bayar pakai duit. Karena dibayar pakai beras pun nanti beras itu tetap juga dijualnya lagi karena besok pagi dia mau beli ayam, mau beli ikan. Zaman dulu bisa gandum itu dibarter dengan ayam. Sekarang bawalah beras itu barter ke ayam. Mana mau tukang ayam? Tetap juga beras itu nanti dijualnya lagi ke toko, mau dapatkan duit. Itu alasan Syekh Ali Jum'ah tentang membayar pakai uang.
Tapi saya pribadi, dari sejak pulang dari Maroko tahun 2008 sampai tahun ini, tidak pernah bayar zakat fitrah pakai uang, pakai beras. Tapi saya tak pernah membid'ahkan, menyalahkan orang yang pakai uang. Lalu Ustaz sendiri bagaimana bayar zakat fitrah? Beli beras yang paling enak, dimasukkan ke plastik 3 kilo, plastik hitam 3 kilo. Plastik putih boleh Pak Ustaz? Boleh. 3 kilo, serahkan. Begitu saya bayar zakat fitrah. Kau mau bayar pakai uang, bayar pakai uang. Tapi berat berasnya menurut hitungan mazhab Hanafi. Berapa berat menurut mazhab Hanafi? 3, sekian. Lupa saya 3, berapa. Kalau kau mau bayar pakai beras, makanan pokok, ikutlah berat menurut mazhab Syafi'i. Ada yang menyebut 2,5, ada yang menyebut 2,7, ada yang menyebut 3, pakai pertengah 27. Saya ulang sekali lagi. Kalau mau pakai uang, ikut berat menurut mazhab Hanafi. Kalau mau beras, ikut berat menurut mazhab Syafi'i. Jangan kau bayar pakai uang, beratnya Syafi'i. 2,7 nih kau uangkan. Itu berarti talfiknya campur aduk. Beratnya berat Syafi'i, tapi duitnya duit Hanafi. Pusing saya Pak Ustaz. Berarti belum cukup buka puasa tadi. Atau kelebihan kolak. Teknis membayar. Kalau mau bayar pakai uang, ikut berat 3, sekian, bayar pakai uang. Nih uang. Kalau mau bayar pakai beras, ikut teknis macam saya tadi. Beli beras, masukkan ke plastik, berapa? Istri, anak lagi. Ada keponakan di rumah tuh, semua yang kau tanggung. Emakmu, ayahmu ada di situ, bayarkan. Assalamualaikum Pak, ini zakat fitrah beras saya, ini beras anak saya, ini beras emak saya, ini beras bini saya, ini beras untuk ponakan saya. Begitu. Jangan kau bawa duit dari rumah sampai di masjid baru kau beli beras. Adik penjaga masjid, iya, ada jual beras sini? Ada. Mana berasnya? Ini. Ku beli beras ini 3 kilo tunai. Aku bayarkan untuk zakat fitrahku. Udah ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah biniku. Udah ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah anakku pertama. Ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah untuk anakku nomor 2. Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah untuk keponakanku. Yang punya beras ini siapa? Akad jual beli kau tak sah. Kecuali adik penjaga masjid tadi memang dia tukang jual beras. Ditimbunnya di situ ada 1 kontainer udah dibungkus-bungkusnya. Kalau beras itu cuma sebungkus, udah kau beli. Iya. Dari mana kau beli? Dari dia. Dia rupanya punya beras itu. Kan tidak. Beras siapa itu? Akad jual belinya tak sah. Maka zakat fitrahnya pun tak sah. Kalau mau bayar pakai duit, bayar pakai duit, beras berat menurut Hanafi. Kalau mau bayar pakai beras, bayar pakai beras, berat menurut mazhab Syafi'i. Kalau kau mau bayar pakai beras, bungkus. Seberapa orang mau kau bayarkan? Ada 10 orang, buat 10 bungkus. Bayar ke masjid. Jelas?